usia 25 tahun dibawa keluarga masuk RSJ pada tanggal 26 September 2024. Sebelum masuk RSJ, pasien bekerja menjadi pegawai di salah satu minimarket. Masuk RSJ Lawang, pasien sering melamun, sering berbicara sendiri, suka marah tiba-tiba. Klien bercerita kepada ibunya bahwa klien sudah menjalani hubungan dengan tunangannya selama kurang lebih 5 tahun. Tetapi tunangannya memilih untuk menikah dengan wanita lain yang dipilih oleh orang tua kekasihnya klien. Klien menceritakan pada ibunya dengan wajah yang murung dan sedih. Menurut keluarganya, semenjak kejadian itu, klien menjadi mudah marah, sering berbicara sendiri, dan klien juga bercerita sering mendapatkan bisikan agar dirinya membenturkan kepala ke tembok, supaya dia cepat meninggal. Ketika dia sedang sendiri pada malam hari, keluarga klien berusaha untuk menemani ketika klien sendirian, tetapi klien menolak karena klien menjadi orang yang tertutup dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Klien juga merasa curiga terhadap orang-orang yang baru dia kenal. Klien menginginkan tunangannya itu ikut merasakan kehancuran yang klien rasakan. Ketika klien dilakukan pengkajian pada tanggal 26 September 2024, klien tidak memandang perawat ketika menjawab pertanyaan dari perawat mengenai bisikan yang klien dapat dan klien sering menutup telinganya. Klien mengatakan jika dia mendapatkan bisikan untuk membenturkan kepalanya. Pada saat pengkajian, klien kondisi rambutnya terlihat acak-acakan, kuku kotor, klien berbicara dengan gagap dan wajah tampak tegang. Pada hasil pemeriksaan tekanan darah 120/90 mmHg, nadinya 98 kali per menit, untuk RR-nya 20 kali per menit. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risa Dwi Apriliana. Di sini saya akan membacakan SP1 pada pertemuan 1, yaitu kondisi klien. Klien mengatakan mendengar bisikan yang mendorong untuk membenturkan kepala ke tembok. Untuk yang objektifnya, klien tidak memandang perawat saat menjawab pertanyaan sehingga kontak mata klien kurang. Yang kedua, wajah tampak tegang dan klien berbicara dengan gagap. Untuk diagnosa keperawatannya, halusi pendengaran. Tujuannya itu TUK 1 dan 2. TUK 1, klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. TUK 2, klien dapat mengenali jenis halusinasi. Tindakan keperawatan SP1 pasien nomor 1 sampai dengan 4. Yang pertama, bina hubungan saling percaya pasien dengan perawat. Mengidentifikasi jenis halusinasi. Mengidentifikasi isi halusinasi pasien. Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien. Mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien. Terima kasih. Dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih dengan perkenalkan ya, nama saya perawat M yang akan mendampingi Mbak pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Mbak pada pagi hari ini? Baik, tapi saya tuh sering mendengarkan bisikan-bisikan waktu sendiri. Baiklah Mbak, kalau begitu kita akan berbicara tentang suara-suara yang sering terdengar di telinga Mbak ya. Bagaimana? Apakah Mbak setuju? Ya. Kalau Mbak setuju, untuk ruangannya di ruangan ini aja ya Mbak ya. Untuk waktunya kurang lebih saya membutuhkan waktu 15 sampai 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Baik Mbak. Mbak itu nggak perlu khawatir ya Mbak ya. Apa yang sudah Mbak katakan kepada saya itu akan menjadi rahasia. Jadi Mbak itu bicara apa saja nggak apa-apa Mbak. Apa benar Mbak, Mbak itu sering mendengar suara bisikan-bisikan yang tidak nyata itu di telinga Mbak? Ya, seperti ada orang yang berbicara langsung pada saya, padahal tidak ada. Kalau boleh tahu, isi dari suara-suara itu apa ya Mbak ya? Suaranya itu sering mengatakan hal-hal negatif, seperti menyuruh saya membenturkan kepala ke tembok supaya cepat meninggal. Kapan ya Mbak suara-suara itu muncul? Apakah ada waktu-waktu tertentu seperti pagi, malam, siang, atau sore hari? Biasanya suara itu datang saat malam hari, terutama saat saya sendirian. Baik Mbak. Seberapa sering Mbak suara itu muncul? Hampir setiap malam, kadang-kadang di siang hari juga, tapi lebih sering di malam hari. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak sudah bercerita kepada saya. Ini akan membantu saya untuk memahami dan mendukung Mbak agar lebih baik lagi. Bagaimana Mbak perasaan Mbak ketika berbicara dengan saya ini tadi? Baik.
Nah, kan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Selama kita ngobrol-ngobrol itu, apakah ada suara bisikan-bisikan yang sering muncul lagi, Mbak? Tidak ada, Mbak. Suara yang bisikan saya itu muncul saat saya sendiri saja. Baik, Mbak. Besok kita akan belajar untuk cara yang pertama, yaitu untuk melawan halusinasi itu ya, Mbak ya. Kalau begitu, besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi di teras ya, Mbak ya. Selanjutnya kita lanjut dengan ngobrol-ngobrol mengenai terapi yang akan kita lakukan, yaitu melawan halusinasi. Untuk waktunya kurang lebih 15-30 menit saja ya, Mbak ya. Untuk ruangannya di teras. Kita di teras, tidak di ruangan ini ya, Mbak. Baik, terima kasih. Selamat istirahat lagi ya, Mbak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensorik SP1 pasien poin nomor 5 sampai 8. Dengan kondisi klien, pasien sudah mengenal jenis, isi, waktu, dan frekuensi halusinasi suara yang tidak ada wujudnya. Dengan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran, dengan tujuan TUP 2, klien mampu mengenal isi halusinasinya. TUP 3, klien mampu mengontrol isi halusinasinya. Dengan tindakan keperawatan SP1 pasien poin nomor 5 sampai 8. A. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi. B. Mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi. C. Mengajarkan pasien menghardik halusinasi. D. Menganjurkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dan jadwal kegiatan harian. Ya, Mbak. Selamat pagi. Iya, pagi. Masih ingat dengan saya kan? Iya, masih. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Lumayan baik, Mbak. Apakah tadi malam Mbak masih mendengar suara bisikan-bisikan yang biasanya Mbak dengar? Masih. Baiklah, kalau begitu, sesuai dengan kontrak kita kemarin, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, yaitu tentang untuk agar bisa mengenal isi halusinasinya Mbak, dan bagaimana cara agar Mbak bisa mengatasi halusinasi yang Mbak rasakan. Nanti kita akan berbincang-bincangnya di teras ya. Iya, baik, Mbak. Mari Mbak. Duduk sini ya. Baiklah, saya akan melanjutkan perbincangan kita. Kira-kira kapan suara bisikan-bisikan itu muncul? Apakah ada situasi yang memicunya ketika Mbak sedang sendirian atau ketika Mbak sedang disepi atau bagaimana? Suara bisikan-bisikan itu muncul terutama ketika saya sedang sendirian, terutama juga pada malam hari, Mbak. Oh, jadi suara bisikan itu muncul ketika Mbak sedang sendirian dan di waktu malam hari ya? Iya, Mbak. Suara itu muncul, apa yang Mbak lakukan? Saya itu ketakutan, saya itu benci dengan suara-suara itu ketika muncul. Baiklah, kalau begitu kita akan belajar bagaimana cara untuk mengontrol halusinasinya Mbak, yaitu dengan cara melawannya. Jadi caranya seperti ini, ketika suara-suara itu muncul, Mbak langsung bertelinga dan Mbak katakan pergi, 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 seperti itu ya. Bisa dikatakan Mbak? Iya, boleh. Jadi kita praktekkan bersama-sama. Mbak katakan apa ketika suara itu muncul? Pergi, 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 suara itu tidak nyata. Ya, betul. Nanti ketika Mbak mendengar suara bisikan-bisikan itu lagi, Mbak bisa menggunakan cara menghardik atau mengulang. Apakah Mbak bisa mengerti? Iya, bisa. Baiklah, kalau begitu kita masukkan jadwal cara melawan halusinasinya di jadwal hariannya Mbak ya. Iya, baik. Mbak sudah selesai. Mari saya antar ke ruangan kembali. Baiklah, bagaimana perasaan Mbak ketika kita sudah berbincang-bincang dan belajar cara untuk mengontrol halusinasi? Saya senang karena saya sudah diajari untuk cara mengontrol halusinasi itu ketika muncul di pendengaran saya. Baiklah, kalau begitu pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Dan besok kita akan bertemu lagi untuk melanjutkan
Cara yang kedua ini bercakap-cakap dengan orang lain. Kalau begitu saya kembali ke ruang perawatan dulu ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani. Di sini saya akan mempraktekkan SPTK pada TM kedua, yaitu SP pasien, SP2 pasien. Untuk kondisi kliennya, pasien mengatakan masih mengalami halusinasi. Untuk DO-nya, pasien sudah dapat menghardik halusinasi. Tujuannya yaitu untuk 3, pasien dapat mengontrol halusinasi. Untuk tindakannya yaitu SP3 pasien. Yang pertama, mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan bercakap-cakap, menganjurkan pasien memasukkan dalam kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum. Saya jujur ya Mbak. Silakan. Baik Mbak, kita bertemu lagi untuk melaksanakan SP pertemuan yang ketiga, yaitu dengan cara bercakap-cakap. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Lumayan agak baik, Mbak. Jadi lumayan agak baik. Oke, jadi di sini saya akan melakukan tindakan mengontrol halusinasi Mbak dengan cara bercakap-cakap. Untuk ruangannya di daerah saja ya Mbak. Iya, Mbak, baik. Untuk waktunya mungkin 15 menit. Apakah Mbak yang bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, ayo langsung kita ke daerah ya Mbak. Di sini ya. Kita akan melaksanakan cara bercakap-cakap ya Mbak. Mbaknya apakah sering mengalami halusinasi akhir-akhir ini? Oke Mbak. Jadi Mbak dapat mengontrolnya dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika Mbak bertemu dengan orang lain, Mbak dapat memulai dengan cara, halo Mbak, bisikan itu muncul lagi. Apakah Mbak dapat berbicara dengan saya agar halusinasi itu hilang? Gitu ya Mbak. Terus Mbak dapat melanjutkan dengan cara, apakah Mbaknya sudah makan, apakah Mbaknya sudah mandi atau belum, seperti itu ya Mbak. Kebetulan itu ada perawat lain di sebelah kursi kita. Apakah Mbaknya mau mencoba cara bercakap-cakap? Baik, ayo Mbak, saya antar. Mbak, ini sih Mbak. Ya. Apakah Mbaknya sibuk hari ini? Oh tidak. Ini ada pasien saya yang mau melatih cara bercakap-cakap. Apakah Mbaknya bersedia? Ya, bersedia. Untuk Mbaknya bisa langsung. Halo Mbak. Ya, halo. Sekarang bisikan itu muncul. Apakah saya boleh ngobrol dengan Mbak? Boleh sekali. Mbak sudah makan apa belum? Sudah. Apa ada kegiatan yang Mbak sukai hari ini? Ada. Wah, itu bagus sekali. Kalau Mbaknya hari ini sudah makan atau belum? Sudah. Pakai lauk apa? Tadi dikasih tempe sama tahu sama sayur sop. Suka nggak? Suka. Ya, alhamdulillah. Ya bagus sekali Mbak. Itu tadi caranya ya. Jadi kita kembali ke kursi kita. Mbaknya terima kasih ya. Sama-sama. Mbak dapat melakukan dengan cara Mbak dapat melakukan bercakap-cakap pada orang lain dengan baik ya Mbak. Itu tadi caranya. Apa Mbaknya sudah paham? Iya, paham. Jadi Mbak dapat melakukan kegiatan tersebut ketika halusinasi muncul. Dan Mbak juga dapat menulis di kegiatan jadwal hariannya Mbak. Jadi kalau apakah Mbaknya ada yang ditanyakan? Sudah Mbak, cukup. Jadi mari kita kembali ke kamar. Baik Mbak, kita sudah melaksanakan tindakan yang ketiga, yaitu mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap ya Mbak. Besok kita akan bertemu lagi untuk melakukan tindakan menulis jadwal kegiatan harian ya Mbak. Untuk waktunya mungkin jam 8 pagi. Untuk tempatnya juga di ruangan ini saja ya Mbak. Ya, baik. Apakah Mbaknya bersedia? Ya, Mbak, saya bersedia. Jadi kalau begitu kalau ada apa-apa bisa hubungi saya di ruang perawat ya. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi Oktavia Rahmadani. Saya akan mempraktikkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Di sini saya akan mempraktikkan SP ketiga pertemuan keempat. Baik, untuk kondisi kliennya yang data subjektifnya pasien mengatakan masih mendengarkan suara halusinasi. Untuk data objektifnya pasien sudah bisa mempraktekkan cara bercakap-cakap dengan orang lain dan sudah bisa membuat jadwal harian.
Diagnosa keperawatannya gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Tujuannya untuk 3, yaitu klien dapat mengontrol halusinasinya. Untuk SP-nya, yang pertama mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Yang kedua, melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan. Yang ketiga, menganjurkan pasien memasukkan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi ya, Mbak Nona M. Pagi. Benar ya dengan Nona M ya? Nah, baik, saya perawat M di sini. Apakah suara-suara bisikannya masih muncul? Masih? Iya, Mbak. Apakah sudah dipakai ya 2 cara yang telah kita latih kemarin? Sudah, tapi rasanya masih sulit. Tidak apa-apa, Mbak. Yang penting Mbak sudah mencobanya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan yang ketiga untuk mengontrol halusinasi, yaitu dengan cara melakukan kegiatan sehari-hari. Ya. Untuk kegiatan saat di rumah, kegiatan Mbak favoritnya apa ya? Membaca. Oh iya, Mbak. Baik, kita untuk mengontrol halusinasi ini kita bisa melakukan kegiatan membaca ya, Mbak. Baik, Mbak, agar kita bisa mendapatkan udara yang lebih segar, bagaimana kita melakukan kegiatan membaca di ruang teras saja? Iya, Mbak. Baik, ini dari Mbak. Sebelah sini ya, silakan duduk. Baik, Mbak, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari untuk mengontrol halusinasi. Mbak kan kegiatan sehari-harinya untuk mengontrol halusinasi ini adalah membaca buku ya, Mbak. Kita bisa langsung membaca buku ya, Mbak. Ini silakan dibaca ya, Mbak. Baik, Mbak sudah melakukan kegiatan membaca ya. Mbak bisa melakukan kegiatan membaca ini di saat bisikan-bisikan itu muncul lagi dan atau di saat kegiatan luang seperti itu ya, Mbak. Nah, kegiatan membaca ini kita bisa masukkan ke jadwal keseharian. Bagaimana, Mbak? Apakah Mbak setuju? Ya, setuju. Ya, Mbak, kita melakukan memasukkan ke jadwal ya, Mbak. Mbak lebih suka kegiatan ini di saat pagi atau malam hari, Mbak, untuk membaca? Pagi. Pagi ya, Mbak. Terima kasih. Setelah berbincang-bincang ini, bagaimana perasaan Mbak? Latihan hari ini sudah selesai ya, Mbak. Besok kita akan bertemu lagi untuk pertemuan kelima SP4 ya, Mbak. Bagaimana kalau di ruang makan saja jam 8? Ya. Saya akan ke ruangan Mbak ya. Mari, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmana Dewi. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan TM5 SP4. Dengan kondisi klien, pasien sudah merasa tenang dan jarang mendengar suara. Pasien sudah bisa menyebutkan cara-cara yang sudah dilatih. Dengan diagnosa keperawatan, gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran. Dengan untuk 5, klien dapat menggunakan obat dengan benar untuk mengendalikan halusinasinya. Dengan tindakan keperawatan SP4 pasien, A. Evaluasi jadwal pasien yang lalu. B. Menanyakan pengobatan sebelumnya. C. Menjelaskan tentang pengobatan. D. Melatih pasien minum obat dengan benar. E. Masukkan jadwal. Terima kasih, selamat menyaksikan. Mbak, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah Mbak hari ini sudah minum obat? Pagi sore ini saya merasa agak tenang, tetapi suara-suara itu kadang masih terdengar, terutama saat saya sendirian untuk kegiatan yang lain. Sebagian sudah saya lakukan. Pagi ini saya belum minum obat. Baik, hari ini sekarang akan mendiskusikan tentang pengobatan dan cara minum obat dengan benar. Kita ngobrolnya di ruang makan ya, Mbak. Kita mulainya sekitar 20 menit. Ya, boleh.
Baik Mbak, setelah kita melatih pengendalian halusinasi sebelumnya, sekarang kita akan membahas tentang pengobatan ya Mbak. Iya sus. Apakah Mbak merasa ada perbedaan setelah minum obat secara teratur? Sepertinya suara-suara yang biasanya terdengar sekarang lebih jarang muncul. Oh, jadi Mbak merasa suara-suara itu sudah mulai berkurang atau bahkan hilang ya Mbak? Iya, kadang hilang, terutama kalau saya sibuk atau fokus ke hal yang lain. Wah, itu kemajuan yang sangat bagus Mbak. Minum obat itu memang sangat penting Mbak, supaya suara-suara yang mengganggu Mbak itu akan hilang. Iya, saya akan minum obat secara teratur. Sekarang saya ingin memastikan Mbak paham tentang obat-obatan yang diminum. Berapa macam obat yang biasanya Mbak minum? Ada berapa ya? Tapi saya lupa jumlahnya. Saya akan menjelaskan obat-obatan yang dikonsumsi sama Mbak ya. Ini yang warna orange, ini tuh diminum 3 kali sehari setelah makan. Jamnya itu jam 8 pagi ya Mbak. Selanjutnya yang warna putih ini sama 3 kali sehari setelah makan. Yang ini juga sama ya Mbak, minumnya 3 kali setelah makan untuk pikiran biar tenang. Baik sus, terima kasih sudah menjelaskan satu persatu. Baik, pastikan obat yang Mbak minum itu memang benar obat-obatan Mbak ya, jangan sampai milik orang lain. Ya sus. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita bercakap-cakap mengenai obat? Saya merasa lebih yakin dan paham kenapa obat ini penting untuk saya. Oke, jadi sudah berapa cara yang kita latih untuk menyebabkan suara-suara? Coba Mbak sebutkan. Kita sudah coba beberapa cara seperti fokus pada aktivitas lain kayak menyapu, terus mencoba melawan dengan cara mengalahkan suara-suara itu, paham bahwa suara itu tidak nyata. Oke. Bagus, mari kita masukkan jadwal ya Mbak. Bagus. Ya sudah, baiklah kalau Mbak sudah mengerti tentang cara minum obat dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada keluarga Mbak mengenai bagaimana cara merawat Mbak ketika di rumah, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tanda gejala halusinasi ya Mbak. Nanti saya akan bertemu dengan pihak keluarga Mbak di ruang perawat. Terima kasih sudah membantu saya selama ini ya sus. Sama-sama Mbak, untuk waktu pertemuannya pukul 8 pagi besok ya. Sampai jumpa Mbak, semangat ya. Ya sus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sindayana. Di sini saya akan melakukan strategi melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori SP1 keluarga. Kondisi keluarga klien, keluarga tidak memahami pentingnya peran keluarga dalam mengatasi gangguan halusinasi, tampak sedih dan kebingungan atas kondisi klien. Namun klien sudah mampu mengontrol halusinasinya dan meminum obat dengan benar. Dengan diagnosa klien gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Tujuan untuk 4, klien dapat dukungan dari keluarga untuk mengontrol halusinasinya. Tindakan keperawatan SP1 keluarga: A. Mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. Dia menjelaskan pengertian, tanda dan gejala halusinasi dengan halusinasi yang dialami pasien beserta proses terjadinya. Dia menjelaskan cara-cara merawat pasien halusinasi. Selamat pagi. Iya, pagi. Saya perawat yang merawat anaknya Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diskusi tentang perawatan anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan berdiskusi tentang masalah yang anak Ibu alami. Bantuan apa yang bisa Ibu berikan ketika nanti sudah di rumah? Kita diskusi di ruang perawat ya Bu ya. Kurang lebih waktunya 30 menit. Silakan Ibu. Bagaimana selama ini menghadapi kondisi anak Ibu? Apakah ada kesulitan? Iya Bu, kami merasa bingung dan kadang-kadang juga khawatir karena dia itu sering bicara sendiri seolah-olah mendengar suara-suara. Kami juga tidak tahu cara terbaik menanganinya itu dan kadang-kadang kami juga khawatir. Dia juga merasa terganggu. Saya mengerti, Ibu pasti khawatir. Halusinasi yang anak Ibu alami ini bisa terjadi karena berbagai faktor, dan itu memang seringkali membuat keluarga bingung. Mari saya jelaskan Ibu tentang halusinasi. Halusinasi adalah kondisi saat seseorang mengalami persepsi atau sensasi tanpa ada rangsangan nyata. Misal mendengar suara yang sebenarnya tidak ada.
Jenis halusinasi anak ibu ini halusinasi pendengaran, di mana ia mendengar suara-suara tertentu yang mungkin mempengaruhinya. Oh begitu, apakah suara-suara itu bisa hilang ya Bu ya? Dan bagaimana proses halusinasi itu terjadi? Halusinasi terjadi karena adanya gangguan pada neurotransmitter otak pada pasien seperti anak ibu. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti stres, kurangnya istirahat, atau gangguan mental yang sudah dialami. Suara-suara tersebut memang bisa mengganggu, namun dengan perawatan yang tepat dan pengobatan teratur, kondisi halusinasi bisa dapat kembali. Lalu apa yang kami bisa lakukan di rumah untuk membantu anak kami? Untuk itu, kita diharapkan dapat membantu dengan beberapa cara. Cara yang pertama, jangan membantah halusinasi anak. Akui bahwa anak mendengar atau melihat sesuatu, tetapi katakan bahwa itu sudah mendengarnya. Yang kedua, jangan biarkan anak melakukan sendirian, karena kalau melakukan halusinasi akan muncul lagi. Upayakan ada orang yang mengajak berbicara. Yang ketiga, bantu anak minum obat secara teratur. Terkait minum obatnya ini ada 3 ya Bu ya. Yang oras ini namanya chlorpromazine, gunanya untuk menghilangkan suara-suara atau bayangan. Yang kedua ada triflexypenidil, gunanya membuat rileks. Dan untuk yang ketiga ada haloperidol, gunanya untuk menenangkan cara berpikir. Jika diminum setiap hari, pikiran anak ibu nanti tidak tenang. Nah, jika tidak diminum setiap hari, pikiran anak ibu nanti tidak bisa tenang. Jadi sakit kepala, pusing-pusing. Jam minumnya sama dengan obat yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Terakhir, bila ada tanda-tanda halusinasi mulai muncul, putus halusinasi anak ibu dengan cara menepuk punggung anak ibu sambil mengatakan, sedang apa kamu? Kamu ingat apa yang diajarkan perawat bila suara-suara itu datang? Ya, usir suara itu. Kemudian suruh anak ibu menghardik suara tersebut. Baik, terima kasih ya Bu, kami merasa lebih paham. Sekarang kita akan mencoba mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan. Baik, sekarang coba Ibu ulang kembali 3 cara merawat anak Ibu. Yang pertama itu, jangan membantah halusinasi anak, lalu jangan biarkan anak Ibu melamun sendiri, terus yang berikutnya, jangan biarkan anak Ibu melamun sendirian. Baik sekali, baik pertemuan kali ini sudah selesai, kita lanjut lagi untuk besok. Besok kita bertemu untuk mempraktekkan secara langsung cara memutus halusinasi pada anak ibu. Di ruang ini Bu, bagaimana? Baik, boleh. Besok pukul 9 kita bertemu lagi ya Bu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyati Ningsih. Di sini saya akan mempraktekkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pasien dengan gangguan persepsi sensori. Dengan kondisi klien, keluarga sudah mengatakan penjelasan tentang kondisi klien dan cara merawatnya di rumah. Untuk yang pertama, keluarga sudah mengatakan pendekatan penjelasan tentang kondisi klien dan cara merawatnya di rumah. Yang kedua, keluarga mengatakan sudah jelas tentang kondisi klien dan cara merawatnya di rumah. Diagnosa klien gangguan persepsi sensori dengan halusinasi pendengaran. Tindakan keperawatannya yang pertama melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan halusinasi. Yang kedua, melatih keluarga melakukan cara merawat langsung kepada pasien halusinasi. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, kita bertemu lagi. Selamat pagi juga Ibu. Kemarin kita kan sudah belajar bagaimana cara merawat anak Ibu. Apakah Ibu masih ingat cara merawat anak Ibu yang sedang mengalami halusinasi? Bisa disebutkan? Pertama, di hadapan anak saya jangan membantah jika halusinasi itu muncul. Saya percaya saja bahwa memang mendengar suara atau melihat bayangan, tetapi saya sendiri tidak mendengar atau melihatnya. Kedua, jangan biarkan anak saya melamun dan sendiri, karena kalau melamun halusinasi akan muncul lagi. Upayakan ada yang mau bercakap-cakap dengannya, buat kegiatan keluarga seperti makan bersama, sholat bersama-sama. Tentang kegiatan, melatih anak saya untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari, pantau pelaksanaannya, dan biarkan pujian jika dia melakukannya. Ketiga, bantu untuk minum obat secara teratur, jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. Oh, bagus. Untuk hari ini kita akan mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak ibu. Mari kita ke ruangan anak ibu. Ya, sis.
Untuk waktunya nanti 20 menit ya Bu. Iya Bu. Selamat pagi. Pagi. Ibu Mbak sangat ingin membantu Mbak mengendalikan suara-suara yang sering Mbak dengar. Untuk itu, pagi ini Ibu Mbak sedang datang untuk mempraktekkan cara memutus suara-suara yang Mbak dengar. Nanti kalau dengar suara-suara dan bicara atau senyum-senyum sendiri, maka Ibu akan mengatakan seperti ini. Sekarang coba Ibu peragakan cara memutus halusinasi yang sedang anak Ibu alami seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tepuk punggung anak Ibu, lalu suruh dia untuk mengusir dengan menutup telinga dan menghadap suara tersebut. Bagus sekali. Bagaimana Mbak perasaannya setelah dibantu oleh Ibu? Baik. Apakah Ibu ingin melihat jadwal kesehatannya Ibu? Ya. Ini ya Bu untuk jadwalnya. Baiklah, sekarang saya dan Ibu ingin kembali ke ruang perawat dulu ya Mbak. Ya. Ibu, kita kembali ke ruang perawat. Bagaimana perasaan Ibu setelah mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan anaknya Ibu? Diingat-ingat pelajaran hari ini ya Bu. Ibu dapat melakukan cara itu ketika anak Ibu mengalami halusinasi. Terima kasih Sus, kami merasa lebih paham sekarang dan akan mencoba mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Sekarang coba Ibu sebut kembali cara memutus halusinasinya. Tepuk punggung anak saya, lalu suruh anak saya mengusir suara dengan menutup telinga dan menghadap suara tersebut. Bagus sekali Bu. Baik Ibu, pertemuan kali ini sudah selesai. Kita lanjut besok pagi ya. Kita bertemu besok lagi untuk membicarakan tentang jadwal kegiatan harian anaknya Ibu. Untuk persiapan di rumah, di ruang perawat ya, jam 8 pagi. Baik Sus. Perkenalkan, saya Syairatina Zaina dari kelompok 3 halusinasi. Di sini saya akan mempraktekkan SP3 keluarga dan kondisi klien. Keluarga sudah mengatakan cara merawat klien di rumah dan sudah dilatih langsung ke klien. Kondisi klien mampu mulai tidak mendengar suara halusinasi. Yang kedua, diagnosa klien yaitu gangguan persepsi sensori yaitu halusinasi pendengaran. Untuk 5, tujuannya klien dapat menggunakan obat dengan benar untuk mengendalikan halusinasinya. Yang keempat, tindakan keperawatan SP3 keluarga. Yang pertama, membantu keluarga membuat jadwal kegiatan aktivitas di rumah termasuk minum obat. Yang kedua, menjelaskan follow up pasien setelah pulang. Tok tok tok, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik Bu, selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sesuai kesepakatan ya Bu, hari ini kita bertemu untuk membahas karena anak Ibu sudah besok sudah boleh pulang, maka hari ini kita akan membahas jadwal aktivitas sehari-hari dan jadwal minum obat anak Ibu selama di rumah. Ini sebelumnya boleh dilihat dulu Bu, ini adalah jadwal aktivitas sehari-hari anak Ibu selama di rumah sakit. Nah, saya harapkan semua jadwal ini bisa Ibu lanjutkan ketika anak Ibu sudah di rumah. Akan memberitahukan hal-hal yang Ibu perhatikan selama anak Ibu di rumah. Seperti ketika anak Ibu memperlihatkan perlakuan yang dapat membahayakan orang lain, tidak adanya perbaikan, serta tidak mau minum obat. Nah, Ibu tuh bisa menghubungi perawat puskesmas terdekat. Nah, ini nomor yang bisa Ibu hubungi ketika Ibu membutuhkan bantuan. Baik Mbak. Saya harapkan semua jadwal yang telah ada ini bisa membantu proses pemulihan anak Ibu saat di rumah. Baik. Apakah ada hal lain yang perlu Ibu bicarakan? Sepertinya sudah cukup Mbak. Saya harap jadwal ini bisa digunakan dengan maksimal ya Bu. Jangan lupa ketika Ibu membutuhkan bantuan bisa menghubungi saya atau perawat terdekat di puskesmas dekat rumah Ibu. Terima kasih ya Mbak ya kalau seperti itu atas arahannya juga. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita
kita akan melaksanakan terapi aktivitas kelompok pada pagi ini. Kita berkumpul sebentar terlebih dahulu untuk membahas tugasnya masing-masing. Nanti Mbak Lisa akan sebagai CL leader, untuk Mbak Sinta nanti akan sebagai fasilitator 1, untuk Mbak Cindy Putri nanti sebagai fasilitator 2, untuk Mbak Syaira nanti sebagai fasilitator 3, dan untuk Mbak Mulyati nanti sebagai fasilitator 4, untuk Mbak Cindy Sundayana sebagai observer 2, dan nanti untuk Mbak Kusnara sebagai observer 1. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya nanti untuk teman-teman silakan dijemput pasiennya masing-masing ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bisa hadir pada kegiatan hari ini. Jadi tujuan kita pada pagi hari ini kita akan melaksanakan terapi aktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir pada kegiatan ini. Jadi tujuan kita hari ini sendiri kita akan melaksanakan terapi aktivitas kelompok pada bagian dengan program halusinasi, terutama pada halusinasi pendengaran. Sebelum itu, perkenalkan saya Isti sebagai leader. Selamat dulu kan saya. Sebenarnya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya. Ada observer Ulul. Halo, perkenalkan nama saya Lisa. Sebelum itu saya akan membacakan aturannya terlebih dahulu. Nanti jika ada mbak-mbak yang ingin keluar untuk pipis atau apa, nanti bisa izin terlebih dahulu ya. Kita dapat dipahami. Nah, tadi kan bapak perawatnya sudah berkenalan ya. Nanti ganti mbak-mbak ini yang berkenalan. Caranya nanti mbak-mbak akan diberikan kertas ini. Nanti silakan tulis namanya terlebih dahulu. Kalau sudah nanti dibalik ya. Mengerti? Silakan sebentar membaca kertasnya. Semua sudah menginspirasi? Sudah. Silakan dibuka namanya dibantu dengan bapak fasilitator ya. Sudah? Ya. Itu perkenalan dimulai dari sebelah kanan saya. Nama saya Nasra. Namanya Mbak Nasra. Dari mana dulu Mbak Nasra? Yang pakai itu coklat. Nama saya Renata. Ini Mbak Renata. Ya Mbak yang pakai pink. Halo.
Sudah berkenalan masing-masing, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita yang mengenal lebih lagi halusinasi yang menghasilkan. Langsung saja, nanti namanya Mbak Naswa ya? Iya. Kita berbincang-bincang terlebih dahulu ya. Mbak Naswa, bisikan apa yang selama ini Mbak Naswa dengar? Saya sering mendengar orang yang manggil nama saya. Kapan waktunya bisikan itu terdengar? Saat mau tidur, Apa penyebabnya? saat ibu saya meninggal. Kalau Mbak yang pakai kerudung coklat tadi Mbak Renata ya? Mbak Renata, dengar bisikan apa selama ini? Ya, biasanya itu duduk di depan kepala. Kapan waktunya bisikan itu terdengar? Biasanya pas saya lagi tidur. Penyebabnya apa Mbak Renata? Kan saya ditinggal di Ya, itu, saya mulai bukan itu. jadi begitu ya. Untuk selanjutnya, kalau ini Mbak Mela ya tadi. Mbak Mela, bisikan apa yang selama ini Mbak dengar? Saya sering mendengar suara gamelan dan menyuruh saya untuk menangis. Kapan Mbak Mela bisikan itu biasanya terdengar? Ketika saya menghamil, Apa penyebabnya? saya tidak tahu. Selanjutnya tadi Mbak Elsa ya. Mbak Elsa, suara bisikan apa yang selama ini Mbak Elsa dengar? Saya mendengar sesuatu saya ada. Kapan bisikan itu biasanya Mbak Elsa dengar? Saya sudah beliau Penyebabnya apa Mbak Elsa? itu saya tidak ikut terjun. Lalu Mbak Angel ya, Mbak Angel, suara bisikan apa yang biasanya Mbak Angel dengar? Saya sering mendengar suara bisikan untuk menyuruh saya bunuh diri seperti lompat dari gedung ke gedung gitu, Mbak. Kapan biasanya Mbak Angel mendengar bisikan-bisikan itu? Saat saya sedang merasa sedih. Penyebabnya apa Mbak Angel? Setahun yang lalu saya tidak lulus sekolah. Oh, jadi begitu. Baik, terima kasih tadi Mbak sudah mengungkapkan isi halusinasinya ya. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau begitu, sesi pada pagi hari ini kami akhiri. Besok kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada fasilitator masing-masing bisa dikembalikan masyarakat semuanya ya. Baik teman-teman, dan beberapa aktivitas kelompok pada pagi hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kepada observer 1, observer 1 pasien, silakan menyampaikan hasilnya. Bisa disimpulkan dari halusinasi pendengaran kan seperti seolah-olah menyuruhnya melompat dari ketinggian, terus ada bisikan omongan negatif dari orang lain tentang dirinya, terus mendengar suara musik dan seolah-olah menyuruhnya untuk menjoget, terus tadi ada bisikan itu membenturkan kepala, ada yang mendapatkan bisikan memanggil namanya saat mau tidur. Terima kasih observer 1. Observer 2 silakan menyampaikan hasilnya. Yang pertama menentukan tata cara merawat pasien halusinasi sebelum memberikan pasien pasien. Ini mampu pasien melakukan kemampuan. Yang kedua mampu mempraktikkan cara merawat pasien. Yang ketiga melakukan doa kepada. Baik, terima kasih teman-teman atas kebersamaan ya. Untuk rencana tindak lanjut selanjutnya nanti akan kita bahas kembali. Untuk pada pagi ini telah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.